Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Selamat adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, tetap semangat dan tetap sehat, dan Tuhan Yesus selalu kita tinggikan dan selalu kita muliakan. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa beribadah kembali di dalam acara sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Yuk adik-adik yang ada di rumah, sebelum ibadah kita mulai, yuk kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan memujikan Yesus Kupanggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekarang anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup mata. Kita akan menghadap kepada Tuhan Yesus, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan memberikan kesehatan sehingga kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Berkati kami semuanya, agar pada hari ini, ibadah hari ini menjadi berkat dan membawa sukacita bagi kami semuanya. Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, anak-anak, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semuanya. Tuhan cinta kepada kamu, Tuhan cinta kepada siapa? Teman, kakak, adik, dan juga kakak-kakak yang ada di sini pada pagi hari ini. Yuk, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan cuy-cuy. Cuy dubidu dam dam, syalalala. Cuy dubidu dam dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy dubidu dam dam, syalalala. Cuy dubidu dam dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy dubidu dam dam, syalalala. Cuy dubidu dam dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Tuhan cinta saya, karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus cinta saya, cinta kamu. Tuhan Yesus juga cinta sama kakak-kakak yang ada di sini, ya enggak Kak? Iya ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita semuanya. Nah, kalau Tuhan Yesus cinta kepada kita semuanya, Tuhan juga ingin
kita harus selalu rajin beribadah kepada Tuhan. Kita harus selalu rajin berdoa. Kita harus selalu rajin untuk membaca apa? Firman Tuhan. Karena dengan kita rajin membaca firman Tuhan, kita semakin apa? Semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan, ya. Yuk kita akan memuji nama Tuhan lagi, ya. Kita akan menyebutkan, ya, nama-nama perjanjian baru. Adik-adik, anak-anak di rumah masih ingat kan? Nah, yuk kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Bisa bangkit berdiri lagi anak-anak? Matius, Rufus, Lukas, Yohanes, Maka Rasul, Roma, Korintus, Galata, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Tigani, Ketupus, Efesus, ketiga Yohanes, Lukas dan akhirnya Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus, Rasul, Roma, Korintus, Filemon, Efesus, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galata, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Anak-anak, nah masih hafal kan, masih ingat kan nama-nama perjanjian baru? Nah, nanti anak-anak baca lagi di dalam perjanjian baru, ya. Dengan kita rajin membaca firman Tuhan, Tuhan akan menjadi bangga, ya. Dan kalau kita rajin membaca firman Tuhan, selain Tuhan bangga, kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, saudara kita, atau dimanapun kita berada, ya. Yuk kita pujikan lagi dengan semangat, dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan Buat Tuhan Bangga. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga, rajinlah ke gereja. Buat Tuhan bangga, layani sesama. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, semua anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga, rajinlah ke gereja. Buat Tuhan bangga, layani sesama. Aku anak Tuhan. Aku cinta Tuhan, kamu cinta Tuhan, semua cinta Tuhan. Buat Tuhan bangga, rajinlah ke gereja. Buat Tuhan bangga,
Anak-anak, kalau kita rajin ke gereja, rajin membaca kitab suci, Alkitab, Tuhan akan menjadi bangga dan kita akan menjadi berkat. Seperti saat ini, sekarang, sebentar lagi kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita agar firman Tuhan selalu tertanam di hati kita dan kita belajar untuk melakukannya. Yuk anak-anak, siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, beri aku hati, beri aku hikmat agar aku bisa mengerti firman-Mu pada hari ini. Kita akan pujikan firman Tuhan, ku dengar. Dan berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah puji-pujian kami selalu indah di hadapan Engkau dan hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat firman Tuhan. Tolong Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami dan berikanlah kerendahan hati agar firman-Mu yang disampaikan oleh guru kami dapat kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Berkati kami semuanya, berkati yang sudah melayani di dalam nama-Mu, juga berkati guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, duduk yang manis, dengarkan ibu guru kalian akan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Shalom anak-anak. Ketemu lagi dengan Tante Yeni ya, dengan keadaan sehat. Tante berharap anak-anak semuanya juga dalam keadaan sehat, senang, bahagia ya. Meskipun kita belum bertatap muka secara langsung, tapi anak-anak tidak boleh putus asa ya.
tetap anak-anak bersyukur kepada Tuhan karena apa? Masih diberi kesehatan ya, masih dapat menghirup udara dengan bebas ya, dan terutama kita masih dapat menikmati berkat firman Tuhan ya. Anak-anak siap untuk dengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, tidak lama-lama ya. Anak-anak nahan diri, tidak umek-umek sendiri ya. Anak-anak belajar mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan pesankan untuk kita minggu ini ya. Puji nama Tuhan. Kalau minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang perjanjian lama. Habis perjanjian lama berarti perjanjian baru ya. Kita minggu ini belajar tentang perjanjian baru. Kita sudah banyak belajar perjanjian lama, kemarin dijelaskan oleh guru kalian ya. Dan hari ini kita mengenal, mengetahui dan belajar ya tentang perjanjian baru atau kitab perjanjian baru ya. Penggenapan janji Allah ya, penggenapan janji Allah ini yang dulu penggenapan janji Allah di perjanjian lama. Kita percaya bahwa Allah suatu saat akan datang dan menggenapi apa? Janji-janjinya. Janji-janjinya yaitu pada saat sekarang ini. Kalau kita mungkin berjanji pernah kita nggak tepati, orang tua kita atau tante sendiri mungkin pernah berjanji lupa ya, tetapi Tuhan Yesus Allah Bapa kita yang penuh dengan kasih berjanji selalu ditepati ya. Jadi saat-saat penggenapan janji Allah ini kapan? Ya di masa-masa sekarang ini, kita nikmati sampai sekarang ini nih, masa-masa di dalam perjanjian baru ya. Kita gunakan, kita pakai dengan sungguh-sungguh ya. Kita nggak bisa beribadah di gereja. Nah, gimana supaya bisa beribadah, tetap beribadah, tetap bertemu dengan Tuhan? Ya lewat streaming ini, lewat YouTube online ini ya anak-anak ya. Makanya anak-anak diajarkan untuk tetap posisi seperti ibadah di rumah Tuhan dengan sikap sopan ya, dengan berpakaian bersih dahulu, tidak bangun tidur langsung ibadah lewat online, enggak seperti itu ya. Tetap posisinya seperti anak-anak beribadah di rumah Tuhan ya. Nah, janji Tuhan ini di dalam kitab perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab ya. Kalau perjanjian lama lebih banyak ya, ada berapa ya? 39 ya. Kalau di perjanjian baru lebih sedikit, yaitu 27 kitab. Dan di situ berisi tentang apa? Kelahiran ya, kelahiran, kehidupan ya, pengajaran. Kita dituntun diajar supaya menjadi anak yang berbakti, anak yang menurut Tuhan itu bagaimana. Lalu juga berisi tentang kematian, itu kematian Tuhan Yesus. Habis kematian apa? Kebangkitan. Dan habis kebangkitan naik ke surga ya, kenaikan Tuhan Yesus. Belum cukup di situ, dan turunnya Roh Kudus kepada kita semua. Ya, di dalam kitab perjanjian baru kita pun belajar bagaimana Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan tante dan kehidupan anak-anak semuanya ya. Kita tahu dan kita ingat Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus siapa? Untuk menebus dosa kita semua yang percaya kepada Tuhan ya. Orang yang berdosa, dan Tuhan Yesus rela turun ke dunia meninggalkan kenyamanannya itu untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan mau menjadi sama seperti kita, yaitu Tuhan juga mengalami sakit ya. Bahkan Tuhan rela berkorban untuk kita semuanya ya. Lalu kitab perjanjian baru juga berisi surat-surat yang ditulis oleh beberapa murid Tuhan Yesus, diantaranya yaitu Paulus, Petrus, siapa lagi? Dan Yohanes ya. Dan kitab itu berisi surat-surat yang ditulis ketika murid Tuhan Yesus itu. Ajarannya apa? Pastinya tentang kebaikan ya, menyampaikan apa aja? Ajaran, saran-saran, ya toh, nasihat. Di dalam kitab-kitabnya Paulus, Petrus dan Yohanes itu berisi juga dorongan supaya kita bisa mengatasi
masalah, supaya kita bisa mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Kita diajarkan di kitab-kitab itu tadi ya, seringkali kita juga sudah membacanya. Ada lagi juga 13 surat di dalam perjanjian baru itu, nanti anak-anak pelajari ya, dan ditulis lagi oleh murid Tuhan Yesus, salah satunya yaitu Paulus ya. Dan berisi apa? Yaitu tentang kepekaan akan suara Tuhan ya, berisi bagus-bagus ini ya. Tentang apa? Pengasihan, kasih mengasihi ya, kesetiaan kepada Tuhan, cara kita beribadah kepada Tuhan dengan baik itu bagaimana. Di surat Paulus ini dituliskan ya, kita bisa melihatnya. Juga tentang kesedihan jemaat pada masa itu. Jadi juga pada masa sekarang pula, ketika kita bersedih ya, kita belum bisa beribadah, belum bisa bersekolah seperti biasa, kita utarakan pada Tuhan. Dan apa cara-caranya? Anak-anak boleh baca nanti di kitab Paulus itu ya. Di dalam kitab Paulus, di dalam perjanjian baru pun masih ada lagi, yaitu 4 kitab Injil ya, yang menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Tadi murid-muridnya tentang kehidupan mereka sehari-hari. Kalau di 4 kitab Injil yang lainnya, yaitu berbicara tentang Tuhan Yesus ya, cara yang berbeda dengan berdasarkan kesaksian-kesaksian yang mereka terima, dan iman setiap penulisnya ini berbeda-beda ya. Kitab itu ada di dalam Matius ya, Markus, Lukas, Yohanes. Para penulis-penulis itu mereka dengan tulisan mereka masing-masing, dengan gaya bahasa mereka sendiri-sendiri, juga dengan pengalaman mereka sendiri, mereka tuliskan di dalam kitab itu, yang seringkali kita juga sudah baca, itu di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan di dalam perjanjian baru masih ada lagi, yaitu kitab yang terakhir, yaitu apa anak-anak? Wahyu ya, benar ya, kitab yang terakhir yaitu kitab Wahyu. Berisi apa lah? Ini yang terakhir, berisi tentang akhir zaman. Akhir zaman ini sekarang ini juga akhir zaman anak-anak ya. Berisi yaitu tentang penglihatan ya, nubuatan untuk bertahan di dalam cobaan. Nah, seperti kita sekarang ini pun ya, kita dipaksa untuk belajar mendekatkan diri ya, kita lakukan ya anak-anak ya. Lalu kita apa? Diajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, imannya tidak goyah ya, anak-anak tidak loyo, tidak males. Aku bolak-balik jenuh, aku bosen, aku tiap minggu nonton apa? YouTube-nya sekolah minggu. Nggak boleh anak-anak ya. Guru-guru di sini semua selalu mendoakan anak-anak agar tidak jenuh, tidak bosen, malah apa? Selalu siap sedia. Oh ya, ini hari Minggu, cepat-cepat mandi ya, cepat-cepat siap-siap melihat atau beribadah bersama-sama lewat YouTube, lewat online ya anak-anak ya. Jangan sampai anak-anak lemah imannya ya. Jangan sampai anak-anak males-malesan bertahan di dalam Tuhan Yesus. Hingga apa? Nanti kita menantikan kedatangannya Tuhan. Tuhan Yesus mau datang loh, pasti ya. Suatu saat Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita. Semuanya yang tetap percaya kepada Tuhan pastinya didapati ketika Tuhan datang, didapati kita masih tetap dalam keadaan setia. Setia dalam segala hal ya, setia menuruti firman Tuhan. Nah kok tidak datang-datang? Ya kita tunggu aja ya, kita semua nggak tahu. Bahkan malaikat pun nggak tahu kapan Tuhan datang ya. Yang kita lakukan yaitu apa? Tetap berdoa, tetap setia, menjalankan tugas-tugas tanggung jawab kita. Sebagai anak, tantemu juga punya tanggung jawab, punya kewajiban juga ya. Kita semua punya tanggung jawab. Terlebih tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita harus tetap bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita ya, anak-anak ya. Mungkin anak-anak saat ini sakit ya, tante nggak tahu. Anak-anak berdoa pada Tuhan, aku nggak mau sakit meskipun aku libur, aku tahu sekolah di rumah. Beri aku kesehatan Tuhan, aku tidak mau sakit, aku tidak mau menyusahkan orang tua aku. Bagus itu ya, anak berdoa, doa sendiri ya.
Puji nama Tuhan. Dan kita boleh suatu saat boleh bersama-sama Tuhan diangkat naik ke surga, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan ya anak-anak. Kiranya firman minggu ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Tentang apa tadi? Perjanjian baru. Seperti biasa, tapi jangan lupa ada ayat hafalannya, anak-anak hafalkan ya. Yaitu terdapat di dalam Kolose 3 ya. Kolose 3 ayat 16a ya. Ini untuk anak kelas Yohanes 4:5-6, Matius 4:5-6, dan Paulus 2 dan 3 ya. Ayat hafalannya yaitu di Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Pendek ya, 16 aja. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Kamu ini siapa ya? Tante, anak-anak, orang tua, semuanya ya. Semua pengikut Tuhan Yesus. Biar senantiasa perkataan Tuhan Yesus itu terngiang-ngiang di dalam kehidupan kita ya. Nah, tadi sudah ada ayat hafalnya yang dihafalkan ya, diingat-ingat, dan juga apa? Dilakukan. Tidak hafal, pinter ngapa tapi tidak pernah melakukan, tidak pernah praktek. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan juga mau kita latihan, praktek di dalam ayat yang kita hafalkan ya. Nah, tugas untuk minggu ini kelas tengah ya. Tante akan berikan contoh ya anak-anak. Nah, sederhana, tidak usah. Tante ingatkan untuk mengerjakan tugas di sekolah minggu, anak-anak tidak usah bingung, tidak usah gregeli, tidak usah apa, orang tua buat ribet ya. Seadanya aja apa yang ada di anak-anak di rumah ya, mungkin karton bekas, mungkin buku gambar bekas ya, masih bisa ditulisi, atau kertas, atau enggak aku mau beli tante yang baru atau fotokopi, silahkan ya, terserah. Kita guru-guru nggak menuntut harus persis seperti yang ditugaskan kalian ya. Ya, minggu ini kelas tengah tugasnya yaitu ini tante fotokopi ya di apa nih, kertas agak tebel ya. Di sini kita tadi belajar tentang perjanjian baru. Nah, di sini ditulis perjanjian baru, lalu di bawahnya ini ada ayat-ayatnya ya. Nanti anak-anak kalau di HP bisa dilihat, ini belum berurutan ya, mulai dari Matius, Markus sampai akhirnya dia apa? Wahyu. Anak-anak ini diacak, anak-anak urutkan kata-katanya ini, lalu ditulis di sini Matius, Markus, Lukas, dan berikutnya. Ditulis pakai tangan, pasti pakai tangan ya. Ditulis pakai spidol boleh, pakai pulpen berwarna boleh, sembarang, terserah anak-anak ya. Mungkin, oh aku nanti yang cewek mau tak gambari tante, silahkan, enggak apa. Wes aku mau biasa apa mau tak warnai semua, silahkan ya anak-anak. Udah kan ya anak-anak ya? Ini masih acak, anak-anak urutkan, diurutkan di sini pertama apa sampai selesai ya. Seperti biasa, lalu nanti difoto, ditunjukkan ke guru kelas masing-masing ya. Tadi sudah tante sebutkan ya, di kelas mana saja tadi? Yohanes ya. Di Yohanes 4:5-6, Matius 4:5-6, dan Paulus 2 dan 3. Puji nama Tuhan. Cukup sampai di sini minggu ini ya anak-anak. Firman Tuhan, kiranya anak-anak boleh mendapat berkat dari firman minggu ini ya. Sebelum anak-anak beraktivitas yang lain, kita berdoa dahulu, bersyukur kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Ayo sikap yang baik sebentar aja ya. Tidak ada yang lirik-lirikan. Tetap sikap hormat kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberi kami berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Dengan kesehatan yang selalu Kau berikan, kami dapat Tuhan menikmati lagi Tuhan ibadah online ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa belajar, tunduk, kami belajar melakukan perintah Engkau.
Semua yang dituliskan di perjanjian baru indah Tuhan. Semua kitab-kitab mengandung kekuatan, hikmat, pengajaran, nasihat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami khususnya anak-anak-Mu dimanapun saja saat ini berada untuk tetap tinggal di dalam nama-Mu Tuhan. Mereka tetap kuat imannya, tidak loyo, tidak malas-malasan di dalam mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah mereka semuanya, beri hikmat akal budi kepada mereka, juga orang tua mereka masing-masing. Engkau berkati Bapa. Damai sejahtera-Mu selalu tinggal di dalam kehidupan anak-anak-Mu masing-masing di mana saja yang mendengarkan dan melihat ini ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah guru-guru kami semuanya ya Tuhan, dengan berkat Engkau yang dahsyat ya Bapa. Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati seluruh Tuhan pengurus gereja-Mu ini dengan hikmat dan senantiasa urapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, doa yang sudah kami naikkan maupun belum, Engkau mendengar, Engkau melihat, dan Engkau pasti akan menjawabnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.